Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan laporan kasus yang sudah saya kerjakan. Yang langsung saja dari yang pertama itu identitas pasien. Nama inisial pasien itu Tuan P, umur itu 30 tahun. Kemudian alasan masuk. Keluarga klien mengatakan kurang lebih 2 minggu ini klien tampak bingung, mondar-mandir, sulit tidur, tertawa sendiri, mengatakan melihat bayangan putih seperti setan yang berwujud perempuan. Klien sering melamun. Bayangan itu muncul saat klien sedang sendiri sore hari pukul 16 Indonesia Barat. Klien mengatakan bayangan itu muncul selama 2 hingga 5 menit saat klien sedang sendiri. Klien mengatakan terganggu dengan bayangan tersebut. Kemudian faktor predisposisi. Yang pertama, tidak pernah mengalami gangguan jiwa. Pengobatan sebelumnya itu kurang berhasil. Kemudian anggota keluarganya tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Terus kemudian konsep diri, identitas diri klien seorang laki-laki belum menikah. Ideal diri, klien mengatakan ingin cepat pulang dan bertemu keluarganya. Hubungan sosial orang tua, yang berarti klien sangat dekat dengan orang tuanya. Kemudian spiritual, nilai dan keyakinan. Tuan P itu beragama Islam. Kemudian kegiatan ibadah, klien jarang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian pembicaraan, klien itu berbicara lambat. Aktivitas motorik gelisah. Kemudian alam perasaan gembira. Klien tampak gembira karena melihat pacarnya dan raut wajahnya yang terlihat segar. Kemudian afek muka datar. Kemudian interaksi selama wawancara, kontak mata kurang. Persepsi, klien mengalami halusinasi penglihatan. Klien melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemudian isi pikir, obsesi. Kemudian tingkat kesadaran, bingung. Terus kemudian klien dapat mengingat kejadian jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian tingkat konsentrasi yang berhitung itu tidak mampu berkonsentrasi. Kemudian kebutuhan persiapan pulang, yang pertama itu makan, bantuan minimal, BAK atau BAB-nya itu bantuan minimal. Kemudian mandi, bantuan minimal. Berpakaian atau berhias, bantuan minimal. Istirahat dan tidur itu tidur siang lamanya itu 2 sampai 3 jam. Jam 2 sampai jam 3.
tidur malam itu dari jam 8 malam sampai dengan jam 5 pagi. Penggunaan obat itu bantuan minimal. Kemudian pemeliharaan kesehatan, perawat pendukung, ya. Selanjutnya itu analisa data, data subjektif. Klien mengatakan masih sering melihat bayangan-bayangan seperti putih seperti setan berwujud perempuan. Dan DO-nya itu klien tampak bingung dan melamun serta tampak menyendiri, berbicara lambat dan kadang tertawa sendiri karena terbayang pacarnya. Itu masalahnya itu halusinasi penglihatan. Kemudian yang kedua, DS, keluarga klien mengatakan klien tampak bingung. Data objektifnya klien sering melamun. Itu masuk masalahnya ke isolasi sosial. Pohon masalah, penyebab dari halusinasi itu isolasi sosial. Kemudian masalah utamanya halusinasi penglihatan, akibatnya resiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya rencana tindakan keperawatan. Yang pertama itu data keperawatan atau diagnosisnya itu halusinasi. Tujuannya itu tujuan umum. Klien dapat mengontrol halusinasinya. Tujuan khususnya itu bina hubungan saling percaya. Kriteria atau evaluasi itu setelah satu kali interaksi klien menunjukkan ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada kontak mata, mau berjabat tangan, mau menyebut nama, mau menjawab salam. Klien mau duduk berdampingan dengan perawat, mau mengutarakan masalah yang dihadapinya. Intervensinya itu yang pertama itu bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama itu sapa klien dengan ramah, baik verbal maupun non verbal. Yang kedua itu perkenalkan diri dengan sopan. Yang ketiga itu tanyakan nama lengkap dan nama panggilan yang disukai klien. Yang keempat itu jelaskan tujuan pertemuan. Yang kelima itu jujur dan menepati janji. Yang keenam itu tunjukkan sikap empati dan menerima klien apa adanya. Yang terakhir itu berikan perhatian dan perhatikan kebutuhan dasar klien. Tujuan khusus yang kedua itu klien dapat mengenal halusinasinya. Kriterianya itu setelah interaksi klien menyebut isi, waktu, frekuensi. Kemudian intervensinya observasi tingkah laku klien terkait dengan halusinasinya. Tanyakan apakah klien mengalami sesuatu halusinasi penglihatan. Jika klien menjawab iya, tanyakan apa yang sedang dialaminya. Katakan bahwa perawat percaya klien mengalami halusinasi, namun perawat tidak mengalaminya, dengan nada bersahabat. Selanjutnya, katakan bahwa ada teman klien yang mengalami hal yang sama, namun perawat akan membantu klien. Yang terakhir itu diskusikan dengan klien isi, waktu, frekuensi, situasi dan kondisi yang menimbulkan halusinasi. Tujuan khusus yang ketiga itu dapat
menyebutkan tindakan untuk mengendalikan halusinasinya. Setelah satu kali pertemuan, klien dapat memilih dan memperagakan cara mengatasi halusinasi. Intervensinya itu identifikasi bersama klien cara atau tindakan yang dilakukan saat terjadi halusinasi. Yang kedua, diskusikan cara yang digunakan klien saat halusinasi muncul. Jika cara yang digunakan maladaptif, diskusikan kerugian cara tersebut. Jika cara yang digunakan untuk adaptif, beri pujian. Kemudian selanjutnya, diskusikan cara baru untuk mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Selanjutnya, menemui orang lain, bercakap-cakap, kemudian melakukan kegiatan harian, minum obat sesuai resep dokter, dan yang terakhir beri pujian. Beri kesempatan klien mempraktikkan cara yang tepat yang telah dipilih. Jika berhasil, beri pujian. Tujuan khusus yang keempat dapat menyebutkan manfaat minum obat, menyebutkan kerugian tidak meminum obat. Setelah satu kali pertemuan, klien dapat menyebutkan manfaat minum obat, menyebutkan kerugian tidak meminum obat. Intervensinya itu diskusikan dengan klien tentang manfaat dan kerugian tidak meminum obat, nama dosis, cara, efek terapi, dan efek samping penggunaan obat. Yang kedua itu pantau klien saat penggunaan obat. Yang ketiga itu beri pujian jika klien menggunakan obat dengan benar. Yang keempat itu diskusikan akibat berhenti meminum obat tanpa konsultasi dengan dokter. Yang terakhir itu anjurkan klien untuk berkonsultasi kepada dokter perawat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya itu catatan keperawatan kesehatan jiwa. Yang pertama itu diagnosis itu halusinasi. Tindakan keperawatannya itu yang pertama itu menyapa klien dengan ramah. Yang kedua itu memperkenalkan diri. Yang ketiga itu menanyakan nama lengkap dan nama panggilan pasien. Yang keempat itu membantu pasien mengungkapkan perasaannya. Untuk evaluasinya data subjektifnya, klien mengatakan nama lengkap dan nama panggilan. Yang kedua, klien mengatakan senang berkenalan dengan perawat. Dan data objektifnya itu klien dapat menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Untuk asesmen halusinasi penglihatan, planningnya itu untuk pasien mengingat nama perawat, anjurkan untuk mempraktekkan BHSP. Dan untuk perawat, jelaskan tentang halusinasi penglihatan. Yang kedua itu jelaskan cara mengontrol halusinasi penglihatan dengan cara menghardik. Dan yang ketiga, ajarkan untuk memasukkan ke dalam kegiatan harian. Untuk SP1 nya yang pertama itu membantu klien mengenali halusinasi penglihatan. Yang kedua itu mengajarkan cara mengontrol halusinasi penglihatan dengan cara menghardik. Dan evaluasinya, yang pertama itu data subjektif. Klien mengatakan kadang sudah tidak melihat bayangan. Data objektifnya itu klien mempraktekkan kembali yang telah diajarkan. Asesmen itu halusinasi penglihatan. Dan planningnya itu P-nya itu
untuk pasien anjurkan untuk kontrak halusinasi penglihatan dengan cara menghadik. Yang untuk perawat, evaluasi cara menghadik. Ajarkan klien untuk mengontrol halusinasinya. Ajarkan klien kontrol halusinasi penglihatan dengan cara bercakap-cakap. Selanjutnya itu SP2. Tindakan perawatannya itu menyapa klien dengan ramah. Yang kedua itu mengevaluasi. Yang ketiga itu mengajarkan cara bercakap-cakap. Untuk evaluasinya itu data subjektifnya, klien mengatakan setelah bercakap-cakap kadang sudah tidak melihat bayangan. Data objektifnya, klien kooperatif dan kontak mata ada. Untuk asesmennya, halusinasi penglihatan. Planningnya, anjurkan klien untuk mengontrol halusinasinya dengan bercakap-cakap. Kemudian untuk perawat, evaluasi kontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Yang kedua itu ajarkan klien mengontrol halusinasi dengan melakukan aktivitas. Yang selanjutnya itu SP3. Yang pertama itu menyapa klien dengan ramah. Yang kedua itu mengevaluasi hasil sebelumnya. Yang ketiga itu mengajarkan cara beraktivitas. Dan evaluasinya itu data subjektifnya, klien mengatakan setelah melakukan aktivitas bayangan kadang tidak muncul. Dan data objektifnya, klien melakukan yang telah diajarkan. Asesmennya itu halusinasi penglihatan. Dan planningnya itu evaluasi cara melakukan aktivitas, ajarkan kontrol halusinasi penglihatan dengan pemberian obat. Dan yang ketiga itu memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian klien atau pasien. Dan selanjutnya itu SP4. Tindakan perawatannya itu yang pertama menyapa klien dengan ramah. Yang kedua itu mengevaluasi tindakan sebelumnya. Yang ketiga itu mengajarkan klien meminum obat dengan benar waktu, benar dosis, benar nama pasien, dan benar obat. Evaluasinya, data subjektifnya, klien mengatakan sudah meminum obat dengan benar. Data objektifnya, klien terlihat kooperatif dan kontak mata ada. Asesmennya itu halusinasi penglihatan. Dan planningnya, untuk pasien anjurkan pasien meminum obat dengan teratur dan benar. Dan untuk perawat, anjurkan klien untuk memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Yang kedua itu anjurkan kepada klien untuk melakukan kegiatan yang telah dilakukan secara teratur. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan laporan tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.